diingat. Ya, kalau Anda mengingat dan tidak menimbulkan penderitaan ya nggak ada masalah. Iya. Problemnya adalah ketika Anda mengingat dan Anda menderita. Kalau gini Pak, mungkin ya pengalaman atau ya, banyak sering orang masih cerita kita pesan-pesan atau nasihat kita harus berbuat baik atau kita harus melakukan hal baik juga untuk orang lain. Kenapa? Gitu. Maksudnya nggak cuma alasan nanti orang cuma berbuat baik juga untuk kita, maksudnya ada hal lain nggak sih, atau kenapa harus kita berbuat baik atau melakukan hal baik untuk orang lain? Mungkin orang yang kita kenal atau orang yang jahat dengan kita itu sendiri. Kenapa Pak? Ini Mas, ada dua alasan ya. Alasan yang itu mestinya harus kita jadikan perenungan, dan kebetulan ini juga menjadi perenungan saya setiap saat ya. Bahwa saya, Anda, dan Mas Agus, dan juga yang lainnya, ini kita ini menjadi seperti sekarang ini. Ini kan karena kita selalu menerima dua bantuan yang terus menerus dari orang lain. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama, bantuan yang langsung kita terima. Yang kedua, bantuan yang tidak langsung kita terima. Nah, dua-duanya ini harus kita renungkan, Mas. Ini pentingnya kita belajar perenungan. Mengamati, memperhatikan, dan merenungkan. Nah, sekarang kita renungkan dari kebaikan yang langsung kita terima dari orang lain. Coba Anda renungkan ketika Anda belum dilahirkan, pada saat Anda masih berada di janin ibu Anda, bahwa pada saat ibu Anda, ibu saya dan ibu yang lainnya, itu dia akan makan dan minum. Seorang ibu akan memperhatikan apakah makanan minuman ini baik untuk janinnya atau tidak, atau apakah ini berbahaya atau tidak. Setiap ibu dia akan berhati-hati dan dia akan selalu memikirkan janinnya ketika dia akan makan. Nah, ketika kandungan ini semakin besar, setiap ibu akan merelakan kecantikannya memudar, karena tubuhnya pasti akan bengkak semua. Mungkin tubuhnya bengkak, mungkin kakinya bengkak, gaun-gaunnya yang indah juga mungkin jadi nggak bisa dipakai. Kemudian pada malam hari, setiap ibu akan memberikan doa-doa terbaiknya pada janinnya. Dan ketika kita semakin besar, ketika kita masih janin dulu, ketika kita semakin besar, setiap ibu akan memberikan tempat yang nyaman untuk janinnya. Sementara beliau akan rela tidur dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, karena tempat yang nyaman itu akan dia berikan untuk janinnya. Nah, oleh karena itu setiap ibu yang mengandung semakin tua, dia semakin tidak bisa tidur nyenyak. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Karena apa? Karena tempat yang nyaman untuk dia tidur itu dia persembahkan untuk janinnya. Ini bantuan yang langsung kita terima ya. Kemudian ketika menjelang persalinan, setiap ibu dia akan dihinggapi kekhawatiran, dia akan dihinggapi ketakutan, dia akan dihinggapi kecemasan tentang kematian. Dan pada akhirnya setiap ibu akan merelakan kehidupannya atau kematiannya hanya agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Itu janji setiap ibu pada anaknya, dan itu luar biasa. Nah, ketika persalinan itu terjadi, kita butuh bantuan langsung dari mungkin dokter, mungkin bidan, mungkin dukun, mungkin perawat, atau siapa saja yang membantu persalinan itu. Nah, sekarang Anda renungkan, pada saat Anda lahir ceprot sampai Anda berumur 2 tahun, apa yang bisa Anda lakukan? Bahkan untuk hal yang sepele dan sederhana, Anda harus dilayani terus.
makan, minum, kencing, kemudian beol, ganti baju, itu Anda dilayani terus-menerus. Anda tidak bisa melakukannya sendirian. Nah, pada saat itu Anda juga membutuhkan bantuan dari banyak orang lagi. Mungkin kakak-kakak Anda, mungkin bude Anda. Ketika orang tua Anda repot, bude ini tolong gendongkan anak saya mau nyuci baju. Itu terjadi. Ya, ketika kita semakin besar, kita butuh bantuan dari mungkin kakak kita, tetangga kita, sing ngajari ngebit, ngajari melaku, mengajarkan kita berjalan, mengajarkan kita naik sepeda. Ketika Anda sekolah, Anda butuh bantuan dari guru-guru Anda yang mengajarkan bagaimana membaca, menulis, bernyanyi, menghitung. Anda butuh bantuan dari teman-teman Anda ketika Anda lupa membawa pensil, membawa pulpen, membawa buku. Mereka memberikan pinjaman itu. Sampai kemudian Anda kuliah, Anda butuh terus bantuan dari orang lain itu. Itu bantuan yang langsung Anda terima. Sekarang bantuan yang kedua, bantuan yang tidak langsung Anda terima. Pada saat Anda makan semangkok bubur, pernahkah Anda merenungkan bahwa bubur itu tidak muncul begitu saja di atas meja makan Anda? Coba Anda renungkan. Anda renungkan bagaimana dia bisa mewujud dan berada di atas meja makan kita. Anda renungkan mulai dari petaninya yang menyangkul sawahnya, kemudian menanam padinya, kemudian memberikan pupuk, mengairi, menunggu sampai 4 bulan. Setelah itu dia panen. Dan itu belum cukup, itu harus diseleb dulu menjadi gabah. Dari gabah menjadi padi ya. Ya. Terus kemudian dibawa ke pasar. Mungkin ibumu membelinya di sana. Orang tua Anda membeli dari pasar itu. Dan itu belum cukup. Harus ada orang yang membuat kompornya, harus ada yang membuat sumbunya untuk dimasak dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda merenungkan bahwa di dalam satu mangkok bubur itu, di sana ada puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang telah mempersembahkan jasa baiknya atas kebahagiaan kita makan bubur itu. Nah, dalam hidup Anda, berapa ribu kali Anda makan sampai Anda sebesar ini? Artinya berapa juta orang yang telah mempersembahkan jasa baiknya atas kebahagiaan kamu makan. Terus bajumu, celanamu, handphonemu, itu kan enggak muncul begitu saja di lemari pakaianmu. Termasuk wedang teh ini, kursi-kursi ini. Kita memang sekarang ini kita hanya duduk bertiga, sepertinya begitu. Tapi sebenarnya saat ini kita sedang menerima persembahan jasa dari ribuan orang. Meskipun kita tidak bertemu dengan mereka, kita hanya bertiga. Tapi saat ini kita sedang menerima persembahan jasa mereka. Kamera-kamera kan jalan jedul dewe-dewe, lampu-lampu, celana saya. Nah, begitu berharganya orang lain dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau Anda memiliki kesempatan untuk membantu dan menolong orang lain, lakukan itu, karena itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan pada saat Anda berbuat baik pada orang lain, Anda harus menyadari bahwa saya tidak sedang berbuat baik. Saya hanya sedang mengembalikan sebagian kecil dari jasa baik mereka yang telah saya terima. Jadi oleh karena itu, kowe ora perlu rumangsa dadi wong apik. Dulu saya mempertanyakan tentang kebaikan yang tulus dan ikhlas. Dari kecil saya selalu mempertanyakan itu. Dan itu sulit sekali dijawab. Karena kalau dalam agama itu kan kebaikan yang tertinggi itu kebaikan yang tulus dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Tapi itu kan sangat sulit sekali deteksinya.
Ya, karena ketika Anda melakukan kebaikan tapi masih mengharapkan sesuatu yang lebih besar, ya itu kan berarti keserakahan. Artinya ya tulus dan ikhlas itu menjadi sangat sulit. Tapi setelah saya merenungkan itu, dan itu ternyata bisa dilakukan benar-benar. Karena apa? Karena kamu tidak merasa sedang berbuat baik, dan kamu juga tidak perlu merasa telah menjadi orang baik. Ya karena kamu hanya mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah pernah mereka berikan pada kita. Untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan kita. Nah, pada saat misalnya Anda makan di warung terus ada orang tua ngemis gitu atau meminta Anda, kita nggak pernah tahu. Bukan tidak mungkin 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia pernah menjadi petani yang nasinya Anda makan. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi menurut saya, karena begitu berharganya orang lain dalam kehidupan kita, maka tidak sepantasnya kita membenci mereka. Justru kita harus selalu berbuat baik untuk mengembalikan kebaikan-kebaikan mereka juga. Dan itu merenungkan kebaikan yang tidak langsung itu menjadi penting, Mas. Iya. Nah, dalam kehidupan kita, justru pada umumnya kita terbalik cara berpikir kita. Biasanya sing mbok eling-elingi sapa? Wong sing tau nglarani kowe. Andai kata itu kamu hitung beneran, itu amat sangat sedikit. Iya. Coba kamu hitung, si Kae, dia pernah nipu saya Pak, 1. Soponeh ya. Oh itu pernah melecehkan saya, 2. Soponeh. Oh si A pernah nyakitin saya, 3. Soponeh. Kan sangat sedikit. Iya. Nah, tapi berapa juta orang yang setiap hari memberikan Kebaikan, jasa baiknya atas kebahagiaan kita berpakaian, kebahagiaan kita minum, kebahagiaan kita makan, itu tak terhitung banyaknya. Lah timbang kowe ngeling-eling wong sing nglarani kowe mbok ngeling-eling wong sing ngapiki kowe. Dan juga kadang orang yang pernah menyakiti kita itu dulunya juga pernah berbuat baik pada kita juga. Betul sekali. Berarti Pasti begitu. Kalau pari aneh itu trenggiling ngombo sisi Mas. Sing dieling-eling kebeciane. Betul. Kayak sing dieling-eling eleke wakeh ora rampung wis malah. Yes. Malah Dan unek. wong sak dunya elek kabeh. Nek sing bagus ya kurang. nah, Iya. Iya, Pak. Betul juga ya, ternyata untuk mengingat kebaikan orang itu kadang malah kesekip Mas ya. Padahal banyak Iya. sekali orang yang pernah membantu kita. betul. Iya. Betul. Untuk mengingatnya, sopo ya kita diwangi. Oh, ora ya masih Iya. mempertanyakan juga. Akhirnya malah ora sambo eleng-eleng lakonono wae. Jadi berbuat baik itu Mas, menurut saya adalah kewajiban Mas. Iya. Dan kita butuh melakukan kebaikan itu karena itu menjadi nutrisi untuk mental kita. Jadi berbuat baik itu mestinya adalah kewajiban. Betul sekali. Dengan begitu hidup kita juga enak, hati kita juga enak, Iya, pikiran enak. iya. Tenang. Mas. Dan kita menjadi orang yang menyadari pentingnya orang lain dan memuliakan orang lain, dan kita sulit untuk bisa menjadi arogan atau menjadi congkak atau menjadi tinggi hati, karena kita selalu menyadari bahwa saya menjadi seperti sekarang ini karena orang lain. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Iya, benar. Tanpa sadar kan ternyata banyak orang, ribuan mungkin jutaan yang secara nggak langsung berdampak baik untuk kita, kan gitu. Yuk, dan kita tidak menyadari itu. Ya terus kerugian yang sangat besar kalau memang akhirnya kita berbuat sombong atau congkak atau Iya. tinggi hati itu tadi. Kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya, Iya. dan tetap tidak bisa menjadi siapa-siapa ketika tidak
ada orang lain. Satu pertanyaan yang sederhana. Pernah nggak Anda mendoakan guru Anda, guru SD, guru SMP? Saya mendoakan terus, Mas. Tapi ternyata ketika saya tanya teman-teman saya, oh iya ya, aku atau kelingan ya. Ya karena kita memang tidak diajarkan untuk mengingat jasa baik orang lain. Mengingat jasa baik orang lain itu paling sering dilupakan biasanya. Iya. Ketika kita sedang butuh pertolongan, ketika udah dapat terus akhirnya wah matur nuwun banget nih. Bar lali sesuk apa ketemu enek eleke DE dadi ngelek-ngelek. Padahal dhisik tahu nulungi. Ya itulah. Memang kita harus selalu belajar setiap hari tentang merelakan. Makanya kalau Anda memiliki perspektif, pakailah perspektif baik saja. Perspektif eleke keuangan ning peceren kono. Yap. Itu di ngaji jalan ngaji kayu satu kan kita sudah berbicara itu. Ya. Perspektif elek kuwi keuangan ning peceren ya. Karena ya sebenarnya kita nggak membutuhkan itu. Intinya memang kita harus yang paling penting itu tadi adalah mengingat jasa baik. Iya. Nek sing dieling-eling ki eleke, waduh setiap hari kita gendol tuwek yo. Saya pernah ingat satu lagu itu ya, lagu teman saya juga. Dia yang tadi Trenggiling ngombo sisi E itu saya ingat-ingat betul. Sing dieling-eling kebenciane, ya wis apa walaupun dia pernah salah, sing penting kan dia pernah baik juga. Bahwa kebaikan itu juga dia sifatnya kolaboratif, Mas. Artinya begini, kolaboratif itu dia tidak tunggal. Nah, karena dia tidak tunggal, maka Anda tidak bisa mengklaim sebagai pembuat kebaikan. Yang tunggal. Iya. Contoh begini. Satu contoh. Misalnya Mas Wilis datang ke tempat Mas Agus. Terus Mas Agus tanya ke Mas Wilis, apa Lis kok kowe kaya wong sedih? Anu Gus, aku arep njaluk tulung iki bojoku kuwi durung nempur beras. Ini hanya contoh ya Mas. Dan kebetulan anakku yo lagi masuk angin, yang aku tanya kalau duit, aku nilai duitmu 500 wae. Nah, ketika Mas Agus menyampaikan itu, kemudian kowe ngetokke duit 500 dan kamu berikan ke Mas Wilis. Andai kata peristiwa ini dilihat oleh satu orang atau dua orang atau tiga orang atau dilihat orang gitu, maka kebaikan itu hanya diberikan pada kamu. Mas Agus sih wongnya apik lomo nulungi Mas Wilis, kan konsepnya begitu. Sebenarnya enggak begitu konsepnya. Dua-duanya telah membuat kebaikan. Kebaikan yang kamu perbuat, pertama, kamu melatih empatimu atas kesedihan sahabatmu, kesedihan dan penderitaan sahabatmu. Yang kedua, kamu melatih mengurangi keserakahanmu dengan memberikan uang atau meminjamkan uang pada sahabatmu. Yang ketiga, kamu melatih mengembangkan belas kasihanmu pada orang lain. Itu kebaikan yang kamu lakukan. Tetapi Mas Wilis pun juga membuat kebaikan. Kebaikan yang dia lakukan adalah dia memberikan kesempatan kebaikan itu terjadi. Ya, betul. Kalau dalam kehidupan ini tidak pernah ada yang meminta tolongmu, harus berbuat baik harus apa? Kalau tidak ada hal yang membuat sesuatu itu harus kamu tolongi, kamu nggak punya kesempatan untuk berbuat baik. Paham maksud saya? Itu kebaikannya Mas Agus yang pertama. Kebaikan yang kedua, ketika Mas Agus punya masalah, dia punya banyak pilihan atas problemnya itu. Pertama, dia iso ngerampok, dia iso nyolong, dia iso ngapusi koncone, dia bisa meminjam. Nek dia membuat keputusan untuk ngomong terus terang dan meminjam pada kamu, itu harus kamu hargai sebagai satu kebaikan. Karena dia
tidak melakukan yang Ya. pilihan-pilihan ini tadi. Jadi kan kowe iso ngerampok, kowe iso nyolong misalnya. Iya. Tapi kan dia tidak melakukan itu. Dia mendatangi sahabatnya dan dia mengutarakan itu adalah kebaikan dan itu harus dihargai. Jadi dua-duanya telah membuat kebaikan. Kebaikan yang utama dari yang dilakukan Mas Wilis adalah dia memberikan kesempatan kebaikan itu terjadi. Nek ning dunia iki ra ono wong sing njaluk tulung awake dhewe, ra ono sing perlu ditulung. Kita justru nggak punya kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, ya bahwa aja rumangsa dadi wong apik itu. Ya. Betul. Dan Anda nggak bisa mengklaim aku telah berbuat baik pada dia, karena kebaikan itu kolaboratif. Tentang keikhlasan membayar parkir 2000 itu juga salah satu termasuk kebaikan Mas. Iya. Kadang kan mau ngerundel. Wah, motokopi selembar 2000. Iya. Tapi padahal dia dengan 2000 ya keluarga makan segala macam. Iya, Terus iya. matur nuwun, wis nyepake motor. Iya. Untuk ngaji kayu ketiga ini alhamdulillah sudah berjalan walaupun personilnya timbul tenggelam, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan kewarasan serta terus berbuat baik Mas ya. Iya, iya, kewajiban. Ada poin tambahan Mas Ada, Iya. ya. untuk statement Tumindak apik terus nganti kowe lali carane tumindak Allah. tumindak apik terus sampai kowe lali tumindak Allah. Berbuat baiklah terus Sampai kamu lupa bagaimana berbuat jelek. nah itu. Oke, terima kasih malam ini Mas Barata, Mas Wilis. Siap. Sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dialog kita malam hari ini tidak sekedar menjadi hiburan intelektual ataupun hiburan emosional, Mas. Tapi lebih daripada itu, saya berharap dialog ini akan menginspirasi siapapun yang melihat dan mendengar dialog kita akan melakukan perubahan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal Iya. alamin.